Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adibia Sabta Prasetyo. Saya berasal dari kelas R003. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia baku. Yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional, di mana semua rakyat Indonesia harus dan dapat menggunakan bahasa ini dengan baik untuk berkomunikasi sesama rakyat Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa di Nusantara. Salah satu fungsi dari bahasa Indonesia ialah sebagai lambang kebangsaan dan identitas nasional. Menurut saya, kenapa disebut dengan lambang kebangsaan? Karena rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai bahasa ini yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri khas, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga warga negara asing tahu bahwa Indonesia memiliki bahasa nasional sebagai identitas nasionalnya. Yang kedua adalah alat berhubung antar warga, daerah, dan budaya. Itu setiap warga negara Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karena bahasa Indonesia ialah yang membuat ras, suku, dan agama budaya di Indonesia bisa terjalin menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua adalah hakikat bahasa Indonesia yang baku. Hakikat bahasa Indonesia sendiri tentang bahasa adalah bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa memiliki dua bidang, yaitu pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu merangsang alat pendengaran. Dan yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi. Setiap struktur bunyi ujaran tertentu mempunyai arti yang tertentu pula. Salah satu sifat hakikat bahasa Indonesia adalah komunikatif, karena fungsi bahasa sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga adalah ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Sedangkan bahasa tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama adalah bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Eksplisit adalah, menurut KBBI, tidak berbelit-belit, sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bahasa baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Adapun ciri-ciri bahasa yang tidak baku, yang pertama, digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa asing atau daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, terkadang memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Itulah sedikit dari penjelasan tentang tugas bahasa Indonesia saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan berkomentar.